Pernah dengar soal ambeien? Atau mungkin wasir? Ini kondisi yang super umum. Tapi ya gitu deh, jarang banget dibahas terang-terangan. Hari ini, kita bongkar semua. Kita bakal bahas tuntas masalah ini, mulai dari penyebab sampai solusinya. Coba lihat angka ini, 12,5 juta. Wow, angka yang gede banget kan? Nah, menurut data riset kesehatan dasar tahun 2018, ini tuh jumlah Orang di Indonesia yang kena ambeien. Jadi, kalau Anda mungkin pernah atau lagi ngalamin, penting banget buat tahu Anda sama sekali nggak sendirian. Ini masalah kesehatan yang umum banget. Oke, jadi apa sih sebenarnya ambeien itu? Yuk kita mulai dari dasarnya dulu biar paham. Secara medis, ambeien itu namanya hemoroid. Biar gampang bayanginnya, ini tuh mirip kayak varises, tapi lokasinya ada di area anus dan rektum. Sederhananya ya, pembuluh darah di situ bengkak atau melebar. Penting juga nih buat tahu, ambeien itu ada dua jenis utama. Yang pertama, ambeien internal. Ini adanya di dalam rektum. Biasanya gejalanya cuma pendarahan aja, nggak sakit. Terus ada ambeien eksternal, yang muncul di bawah kulit sekitar anus. Nah, yang ini nih, biasanya yang bikin nyeri, gatal, dan rasanya nggak nyaman banget. Oke, kita udah tahu ambeien itu apa. Sekarang, gimana cara ngenalinnya? Dan yang lebih penting lagi, apa aja sih kebiasaan kita sehari-hari yang tanpa sadar bisa jadi penyebabnya? Gejala yang paling umum itu pendarahan. Biasanya, Anda bakal lihat darah merah segar di tisu atau di toilet pas lagi BAB. Selain itu, waspadai juga kalau ada rasa nyeri, muncul benjolan, atau area sekitar anus terasa gatal dan iritasi. Mengenali tanda-tanda ini sejak awal itu krusial banget. Terus pemicunya apa? Sering banget jawabannya ada di kebiasaan kita. Misalnya, ngejan terlalu kuat pas BAB, mungkin karena sembelit ya, atau diet kita yang kurang serat. Bahkan duduk lamaan, entah itu di kantor atau di rumah. Nah, semua itu ditambah faktor kayak kehamilan atau mungkin turunan genetik, bisa banget ningkatin tekanan di pembuluh darah area situ. Ini tuh bukan masalah sepele yang bisa diabaikan gitu aja loh. Kalau dibiarin, pendarahan yang terus-terusan bisa bikin kita anemia. Lebih parahnya lagi bisa terjadi infeksi atau malah terbentuk gumpalan darah yang super sakit. Namanya trombosis. Makanya penting banget buat ditangani dari awal. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang gimana solusinya? Ternyata, nih, alam kita, alam Indonesia, punya jawaban yang keren banget dan sains modern juga mendukung. Penasaran? Yuk kita lihat. Dan inilah dia, daun ungu. Nama ilmiahnya Graptophyllum pictum. Mungkin udah nggak asing lagi ya, karena tanaman ini emang udah jadi andalan pengobatan tradisional dari dulu buat ngatasin ambeien. Pertanyaannya, apa sih kata sains soal cara kerjanya? Rahasia utamanya ada di senyawa aktif yang namanya flavonoid. Coba bayangin, flavonoid ini kayak pasukan khusus anti peradangan dari dalam tumbuhan. Karena kan inti masalah ambeien itu peradangan, nah flavonoid ini langsung nyerang ke akar masalahnya. Jadi gimana cara kerja flavonoid ini? Pertama, dia ngurangin bengkak dan radangnya. Terus, sebagai antioksidan, dia ngelindungin sel-sel kita dari kerusakan. Dia juga bantu nguatin dinding pembuluh darah yang lagi lemah. Dan hasil akhirnya, ya jelas, rasa nyerinya jadi berkurang. Dan ini nih bukti ilmiahnya, keren banget. Ada riset dari Makiah dan kawan-kawan yang nemuin sesuatu yang spesifik. Ekstrak daun ungu ini bisa ngeblok kerja enzim namanya LOX. Anggap aja enzim LOX ini kayak saklar on buat peradangan. Nah, daun ungu ini datang, terus neken saklar off-nya, langsung matiin peradangan dari sumbernya. Canggih kan? Oke, ngomongin herbal itu satu hal, tapi bukti klinis itu beda cerita. Yuk kita lihat data yang nunjukin kalau daun ungu ini bukan cuma manjur, tapi juga aman. Jadi di tahun 2017, para peneliti di Indonesia ngadain uji klinis. Ini tuh standar emas dalam riset medis ya. Mereka ngebandingin langsung head to head. Ramuan jamu yang ada daun ungunya dilawan sama obat ambeien konvensional yang biasa diresepin dokter. Dan hasilnya? Wow, luar biasa. Coba perhatikan tabel ini. Ini nunjukin skor Sikirov, itu cara buat ngukur perbaikan gejala. Makin tinggi angkanya, artinya makin bagus kondisinya. Lihat deh, di awal skor kedua kelompok hampir sama, di angka 18-an. Tapi setelah 56 hari, lihat peningkatannya.
Kelompok daun ungu skornya naik jadi 24,19, sementara obat pembanding di 23,71. Artinya apa? Efektivitasnya setara. Jadi, kesimpulan dari para penelitinya sendiri tuh tegas banget. Mereka bilang, dan ini saya kutip ya, ramuan jamu untuk hemoroid sebanding dengan obat pembanding dan aman untuk digunakan. Ini penegasan ilmiah yang kuat banget buat sebuah solusi herbal. Dan bukan cuma efektif, tapi juga aman. Ada lagi studi keamanan lain yang mengonfirmasi ini. Mereka nemuin kalau ekstrak daun ungu itu aman banget dikonsumsi dan nggak ada efek negatifnya sama sekali ke parameter darah. Bahkan waktu diuji coba ke hewan dengan dosis tinggi. Oke, sains dan buktinya udah jelas banget ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa nerapin semua informasi ini di kehidupan nyata? Yuk, kita bahas langkah-langkah praktisnya. Tentu, pertanyaan yang muncul sekarang adalah gimana caranya kita bisa dapat manfaat daun ungu ini dengan cara yang gampang, praktis, dan dosisnya juga pas. Nah, disinilah solusi modern kayak Naturafit masuk. Mereka tuh ngambil semua kebaikan daun ungu yang udah terbukti secara ilmiah tadi, terus dikemas dalam bentuk yang super praktis. Jadi, Anda bisa dapetin manfaatnya dengan dosis yang tepat dan konsisten setiap saat. Ini jembatan yang sempurna antara kearifan lokal dan sains modern. Tapi, ingat ya, pengobatan terbaik itu tetap pencegahan. Ada 4 kebiasaan simpel yang bisa banget Anda mulai dari sekarang. Pertama, banyakin serat dari buah dan sayur. Kedua, minum air putih yang cukup. Ketiga, usahain jangan duduk kelamaan, sering-sering gerak. Dan yang paling penting, jangan pernah nunda buang air besar. Kalau udah kebelet, ya langsung ke toilet. Pada akhirnya, kesehatan kita itu ya ada di tangan kita sendiri. Ambeien ini seringkali jadi semacam pengingat soal gaya hidup kita. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Setelah tahu semua ini, apakah Anda siap untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil mulai hari ini demi kesehatan jangka panjang yang jauh lebih baik?